Saya Ifik Arifin. Dan saya Firda Basdet. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Mbak Firda, apa kabar? Apa kabar Bang Ifik? Baik Terima saja. kasih nih sudah bersedia podcast dengan Inixindo, dan kali ini topiknya buat saya sangat menarik, yaitu design thinking, ya, di mana nanti kita akan berdiskusi sedikit banyak tentang apa sih yang namanya design thinking itu, gitu ya. Sebelumnya Ibu Firda, dulu waktu SMA-nya di mana, Bu? Terus lalu kemana gitu? Ya, SMA saya di SMA 3 Semarang, itu saya sekelas sama Sri Mulyani Indrawati. Oh. Pak Ibu Menteri sekarang, dan juga kita satu sekolah sama Bu Retno Marsudi. Waktu dulu Bu Retno adalah di IPS, terus kita di IPA. Dan kita bangga sekali jadi alumni SMA 34 namanya waktu itu. Dan kita mendaftarkan teman-teman kita sekelas itu, seangkatan itu menjadi yang fenomenal, menteri di dalam satu SMA di dalam kabinetnya Jokowi. Luar biasa. Dan sekarang aktif lagi dua-duanya, ya. Betul. Menginspirasi semua di sekolah kita. Iya, pasti. Lalu Mbak Vina lari kemana? Lari sekolah kemana? Aku itu terus langsung ke ITB, dulu zamannya proyek perintis 1, aku masuk ke ITB di Fakultas Teknik Industri, 1 tahun TPB bersama, itu sangat berkesan. Sekelas saya sama Hamam sama Suhono itu di T10. Oh, iya. Terus kemudian mereka lari ke elektro, itu saya ke teknik kimia. Teknik kimia, iya. Betul. Itu ada Pak Hamam Riza juga ya tahun itu ya. Pak Hamam ke elektro sama Prof. Suhono, sekarang sudah menjadi hebat-hebat teman. Oke. Kita satu geng tuh sama Pak Hamam, Bu Firda. Kita main gengnya musik, ya. Main musik, namanya Bandit. Ya, Banditos. Okay. Dan IT, tapi bacanya jadi satu, Bandit, ya udah. Kita jadi bandit, nggak apa-apa deh. Oke, terus di ITB Ibu ambil teknik kimia, teknik kimia. Terus kemudian saya lama di Chandra Asri waktu namanya Tripolita di 10 tahun. 10 tahun, terus jadi saya di industri kimia gitu ya. Jadi banyak orang yang bilang tuh kalau lu kelamaan di kimia itu, anak-anak TK itu cirinya satu, katanya loh, kalau nggak terlalu ke kiri-kirian itu, yang kedua adalah gundul, dan memang semua laki-lakinya semua mungkin karena kena namanya terus berganti arah juga ke pertambangan dan sempat masuk ke industri konstruksi. Jadi banyak hal sudah saya coba, yaitu memperkaya diri saya. Dan satu saat itu saya itu yang mengubah kehidupan saya gitu ya. Apakah mau seperti ini, rat race gitu ya, jam 8 sampai jam 5, terus kemudian pulang gitu ya, ada sesuatu yang hilang, yang tidak fulfill. Dan ternyata waktu saya ditambang itu, saya ditugaskan ke banyak daerah terpencil, kemudian saya mengajari mengenai quality, health and safety training. Saya fulfill, ada sesuatu yang hilang itu terisi gitu. Oh, ternyata passion saya itu ada di mengajar gitu. Dan mengajar. Ya, kemudian saya meneruskan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen Bisnis, doktorat di Unpad. Jadi S3 saya di Unpad, S1, S2 di ITB, S3 di Unpad. Terus kemudian dari situ saya mengajar di SPM 1 semester dan juga di Unpad, sebelum saya kemudian dipanggil oleh negeri jiran di Malaysia untuk mengajar di University Ibu Malaysia. ngajar di Malaysia? Kelantan, ya, di Kelantan. Wah. 3 tahun, ya. 3 tahun. Enak, Bu, suasana Kelantan tuh enak, Bu, ya? Kotanya kecil barangkali ya? Nggak terlalu besar. Kelantan itu negeri Islam berdasarkan syariah, gitu ya. Tetangganya adalah Terengganu, itu sama, berdua itu sama seperti Aceh, gitu. Jadi mereka menerapkan
syariah Islam, jadi saya pakai kerudung, terus kemudian setiap Jumat itu ada polisi syariah jadi melihat siapa yang nggak sholat. Nanti ada punishment. Memang kita dulu memandang sebelah mata gitu ya pada Malaysia. Ternyata memang pendidikan mereka walaupun di Kelantan itu adalah top kelas dunia gitu. Saya belajar banyak di situ. Mereka apa lebih disiplin barangkali ya? Ya, karena Commonwealth dengan Inggris, jadi pendidikan mengikuti pola Inggris gitu ya. Walaupun Kelantan gitu itu sudah masuk top 100 untuk QS gitu ya. Bahkan University Malaya pun itu sudah di atas jauh meninggalkan UI dan TPUI itu mungkin 300-an. Mereka sudah ada di top. Hebat ya. Ya, itulah saya banyak belajar dari sana. Kita kan kalau dengar teman-teman kita putra-putrinya disekolahkan ke Malaysia, tapi kebanyakan di Kuala Lumpur atau di Penang barangkali ya. Tapi di Kelantan jarang saya dengarnya tuh. Ada beberapa mahasiswa dan banyak juga dosen yang di sana dan betah, biasanya nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Nyaman sekali. Jangan-jangan untuk yang muda-muda cari jodoh lagi di situ ya Bu ya. Lalu setelah itu kemana Mbak Firda? Setelah itu saya sempat diterima juga di UiTM di Melaka. Terus pada waktu jeda itu saya balik ke Indonesia, yaitu ke Jakarta, pulang untuk Lebaran. Terus ya itulah kesana kemari ketemu teman rame-rame, bilang ngapain lu ngajarin anak orang di luar negeri gitu ya, kok nggak ngajar anak sendiri gitu. Iya, terus ya akhirnya saya ke IPMI dan diterima waktu itu jadi itu singkatan apa Mbak Firda? IPMI Institut Pengembangan Manajemen Indonesia. Ya, itu IPMI, didirikan oleh Pak Bustanil Arifin waktu itu ya, satu-satunya yang waktu itu pertama yang memberi gelar MBA untuk manajemen. Dari situ sangat terkenal karena kita mengajarkan pembelajaran itu dalam bahasa Inggris menggunakan case study dari Harvard. Itu kita yang pertama melakukannya. Iya, itu bagus banget ya, karena memang bahasa Inggris itu justru dipakai pada saat kita bekerja sehari-hari ya. Kita kan deal dengan banyak macam produk IT, misalnya di IT ya, kebetulan saya di IT, itu pengetahuan bahasa Inggrisnya mutlak. Betul. Jadi sayang sekali kalau kita punya tenaga IT kemudian bahasa Inggrisnya kurang bagus gitu. Berarti dia pendalamannya nanti kurang dahsyat lah, kurang lebar. Iya. Memang seperti kata Pak Menteri, kalau mau unggul ya IT dan bahasa Inggris diperdalam. Ya. Lalu kemana lagi Bu? Situ lama dari sampai situ, sekarang ya 2019 sampai sekarang saya mengajar entrepreneurship dan innovation, kemudian research methodology dan juga strategic management, karena background saya itu adalah strategic management. Enjoy saya mengajar di situ karena juga saya mengajar di MBA-nya S2 di kelas eksekutif dan reguler. Eksekutif itu yang weekend, dan itu mahasiswanya adalah CEO, direktur apa gitu kan. Ya, dan saya hanya untuk eksekutif saya mengajarkan research metodologi, karena itu memang diminta oleh Dikti bahwa S2 apapun gelarnya, dia mau MM atau MBA harus menulis tesis. Banyak bisnismen itu kalau sudah menulis research yang setengah kontennya adalah akademik gitu, memang perlu dibimbing dengan baik sebab mereka terbiasa dengan keadaan sehari-hari solving problem gitu ya. Nah, sekarang dibimbing ke arah research supaya mereka dibekali juga pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada scientific method misalnya. Banyak memang itu teori dan real world itu harus bergandengan bersama. Harus ya. Kita kadang-kadang bisa melakukan sesuatu tanpa menyadari teorinya. Itu juga terjadi sama saya sih. Saya baru tahu ada
ilmu-ilmu pedagogi di belakang pelatihan-pelatihan. Betul. Di belakang entrepreneurship nanti juga ada teori Aizen, teori of planned behavior. Waktu Ibu mengajar, Ibu lagi, Mbak Firda ngajar itu passionnya kan harus punya ya, bahwa mendidik itu kita dua arah ya, nggak cuma satu arah. Itu dari mana dapatnya Mbak Firda? Atau apakah itu melekat gitu ya, terus gampang gitu aja, atau memang perlu belajar lagi? Perlu belajar lagi untuk saya pribadi gitu ya, karena bukan autodidak aja ya, nggak cukup. Bukan, nggak cukup, harus belajar. Makanya pemerintah juga ada sertifikasi dosen gitu ya, karena mendidik itu juga perlu skill tertentu supaya efektif pembelajarannya. Nah, di IPMI gitu kita memang menggunakan, sebelum pandemi pun kita menggunakan yang namanya asynchronous. Asynchronous itu kita memberi case study. Jadi sebelum mahasiswanya datang itu kita bagikan reading materialnya setebal ini mungkin ya. Nah itu dibaca, nanti ada sindikasi gitu ya. Setelah masuk baru terus kemudian berdiskusi. Gitu. Jadi jarang sekali ada dosen mengajar di papan tulis di depan, mahasiswanya mendengar gitu. Sudah kita memakai ya. Betul. Keren. Oke, nah kita masuk ke design thinking nih, Mbak Firda. Saya melihat Mbak Firda ini justru juga berurusan dengan design thinking, itu mungkin dalam perkuliahannya gitu ya. Jadi ingin tahu sekali sebetulnya design thinking itu secara definisi apa sih, Mbak Firda? Oke. Definisinya itu sebenarnya desain itu menciptakan sesuatu yang baru gitu ya, by definition. Terus kemudian thinkingnya itu harus ada problem yang di-solve tapi melalui beberapa metode atau step gitu ya, supaya hasilnya itu betul. Kalau dulu orang melakukan desain gitu ya, karena saya lama di industri, jadi kita melakukan desain, ada R&D bagian sendiri, kemudian setelah itu dites. Setelah itu tes dilempar di pasar, kita menunggu feedback dari pasar, kemudian kita melakukan perbaikan. Sekarang approach-nya tidak begitu lagi karena itu dirasa terlalu lama gitu ya, dan tidak efektif. Sekarang itu adalah dengan memasukkan customer-nya di dalam proses itu. Proses desain. Yes, mulai dari pertama kali itu ada namanya empathize. Empathize kita mewawancara, terus kemudian berinteraksi gitu ya, dengan ya. Betul. Setelah itu ada namanya define. Setelah kita mengetahui apa problemnya, kebutuhannya didefinisikan problemnya. Step ketiga adalah mulai ideation. Ideation adalah menggambarkan, memvisualisasikan gitu ya, seperti apa desain yang akan untuk men-solve problem, baru kemudian melakukan prototyping dicoba, dan itu juga keseluruhan proses itu mengikutkan customer-nya gitu. Jadi seperti di dalam agile itu juga diikutkan customer-nya untuk memberi inputan, baru setelah itu dites, dan dites itu banyak hidden atau blind spot yang kita belum integrasikan ke dalam desain itu dites. Jadi seluruhnya itu begitu selesai dipakai itu lebih efektif daripada menunggu lama gitu ya, respon dari pasar. Dan itu sekarang banyak dipakai design thinking di dalam education, di dalam kesehatan, di dalam semua industri. Inovasinya itu selalu memakai step-step design thinking. Jadi applicable buat semua kayaknya ya, semua disiplin ataupun baik itu sebagai objek atau sebagai produk, betul, ataupun sebagai services ya, bisa juga kan, layanan bisa, gitu ya. Oke. Yang terkenal itu misalnya kalau di design thinking itu yang baru adalah kalau di Kementerian Kesehatan sekarang kita kalau dites COVID ternyata positif gitu ya, itu terus kemudian sudah terintegrasi, nama kita, nomor WhatsApp-nya sudah terintegrasi di dalam
platform gitu. Jadi kita nggak perlu ke dokter, tidak perlu antri obat, itu sudah bisa ada platform Halodoc terintegrasi di situ, kita tinggal telepon dokternya. Terus kemudian sampai rumah pun kita terus kemudian sudah dikirimi obat-obatan untuk diminum per pack gitu ya. Ini hari Senin, Selasa, Rabu itu, jadi kita udah itu hasil design thinking ya Pak? Betul. Oke. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, sebetulnya yang jadi orientasi utama itu kan sebenarnya customer-nya ya, nasabahnya ya. Betul. Jadi kunci katanya mungkin sekarang rata-rata seperti itu, orang kalau bicara kita orientasi ke nasabah, dan disebut juga sebagai user experience, gitu ya Mbak ya? Betul, user persis. Experience inilah yang kemudian akan menjadi titik tolak dari design thinking kita gitu ya. Kita berpikir bagaimana cara memperbaiki, memperbaharui, gitu, membuat segala sesuatunya menjadi lebih efektif, lebih nyaman gitu ya. Sehingga akhirnya yang senang ya nasabahnya gitu. Kurang lebih gitu ya. Itu implementasinya di dunia pendidikan pun membantu gitu ya. Seperti dalam masa pandemik COVID gitu. Design thinking bisa diimplementasikan, misalnya tadi kalau melalui pembelajaran seperti ini 2 jam Zoom kita bete banget gitu ya. Jadi bisa dikombinasikan misalnya dengan metode asynchronous, di flip classroom. Jadi sebelum datang itu mereka diberi tugas gitu ya, project untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Setelah itu di kelas untuk berdiskusi. Itu ternyata lebih efektif melekat karena studennya dia mengalami sendiri experience itu untuk belajar. Ya, jadi kunci kata tadi flip classroom itu memang menurut saya sih sangat efektif, tapi di dunia prakteknya itu belum diselami oleh banyak pengajar ya. Kalau saya survei ke beberapa, mereka tahu, oh ya memang secara teori bagus tapi rupanya untuk mempraktekkan itu butuh persiapan yang lumayan melelahkan gitu ya. Dan inilah yang membuat kadang-kadang pengajar menjadi reluctant. Udahlah, model begini aja sudahlah. Ini juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini gimana caranya meyakinkan bahwa flip classroom dikombinasikan dengan design thinking itu akan memberikan outcome based learning yang terbaik gitu ya, kurang lebih ya. Iya. Gimana tuh? Ada ini nggak? Ada. Tanpa pandemik pun gitu ya, belajar online itu yang lebih terbebani itu adalah dosennya gitu. Jadi kita biasa menulis di papan tulis, menggerakkan terus interaksi, kita kelihatan gitu ya, kalau mahasiswa ada yang tidak berminat atau itu kita bisa langsung adjust itu. Tapi kalau melalui online itu susah sekali. Kebanyakan student menutup kameranya gitu ya. Terus kita seolah-olah kita ngomong sendiri. Dan juga persiapan untuk online itu banyak sekali. Jadi yang PowerPoint itu kita harus menguasai banyak teknologi. Jadi dosen-dosen yang memang angkatan kolonial itu memang lebih lebih relaktan untuk belajar teknologi, apalagi kalau kita memperlakukan misalnya ada learning management proses, ada memakai platform gitu yang tidak user friendly, itu bahkan akan mendemotivasi dosennya. Jadi dosen dulu yang dimotivasi gitu ya, diajar, di training, kemudian setelah dia termotivasi baru dia akan bisa memotivasi anak didiknya gitu, jadi mahasiswanya dulu. Setuju. Betul. Sebetulnya memang kalau kita boleh jujur, kita ini kurang siap ya pada saat pandemi datang April 2020. Itu kita pakai media sosial, pakai Zoom, pakai Google Classroom, pakai Microsoft Teams, itu belum siap sebetulnya ya, tapi karena mendesak ya apa boleh buat, sehingga akhirnya yang terjadi adalah memindahkan tatap muka menjadi virtual.
Wah, betul, exactly. Jadi kehilangan efektivitasnya, ada beberapa proses yang hilang. Betul. Dan yang menjadi korban menurut saya adalah peserta didiknya, karena mereka seperti kehilangan momentum gitu ya, kehilangan kayak ada gap gitu, di mana mereka seharusnya belajar, mereka jadi juga nyaman. Mereka bisa kuliah sambil denger TV, sambil mainan TikTok, sambil guling-guling gitu. Atau pajang patung di mereka depan kehilangan TV. waktu loh, ya Mbak Firda ya. Menurut saya kasihan gitu. Ini kehilangan momentum yang belajar. Tapi kondisinya seperti itu dan si pengajarnya juga tidak care. Pokoknya saya ngajar ya ngajar gitu ya. Sehingga tidak mencoba untuk melakukan design thinking tadi. Bagaimana kita berorientasi kepada peserta didik sehingga mereka bisa belajar dengan optimal. Gitu kan kira-kira ya, Mbak? Ya, betul. Top banget. Jadi, oke. Lalu kita ngomong soal design thinking tadi, setelah kita mengumpulkan ide-ide, ini kan kreativitas itu sebetulnya tanpa tindakan, cuman ilusi aja ya barangkali. Betul. Jadi gimana nih kreativitas, bagaimana mengimplementasikan kreativitas agar menjadi sesuatu yang nantinya kita sebut sebagai inovasi barangkali. Gimana tuh Mbak Firda? Itu ada yang bilang orang Indonesia kurang kreatif gitu ya. Kita pada krisis inovasi sebenarnya enggak juga. Kita terkenal sangat kreatif gitu ya. Misalnya ada peraturan apapun, kita ada 3-in-1, kita pakai joki, ada apa, itu menunjukkan kreativitas juga kan. Iya, banyak sekali yang bisa diakali gitu. Orang Indonesia itu terkenal kreatif itu. Nah, kreativitas itu kadang-kadang juga mandek hanya di situ saja, tidak dilanjutkan kepada actionnya gitu, karena memang antara dari ide sampai menjadi komersial itu melewati banyak hal gitu ya, melewati ada yang namanya Devil Rivers, ada melewati lembah kematian, juga ada yang melewati Darwinian Sea gitu. Itu mungkin nextnya kalau bisa bicara dengan Hamam itu dia mendalami itu gitu. Jadi memang banyak prosesnya, kalaupun itu prosesnya ada hambatan-hambatan yang harus dilalui ya. Hambatan. Kalau misalnya teknologi readiness levelnya itu ada 1-8 itu harus survive semua di situ. Itu memang tidak mudah gitu. Jadi saya terkesan kemarin baru bulan lalu itu kita melakukan seminar inovasi ideation gitu ya. Saya diundang sebagai penilai atau pembicara kunci di UMK Malaysia. Itu mereka untuk level S1 juga di MI pun ada seperti itu. Ideation, jadi mempersembahkan, presentasikan idenya, dan kemudian kita yang memberi masukan. Dan ada beberapa juri juga dari Australia, itu mereka bahkan sudah mendidik anak-anak SD itu untuk melakukan teknologi ya, inovasi dalam teknologi dengan coding, tapi codingnya yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anak-anak SD gitu. Bahkan mereka sudah memperlihatkan hasilnya gitu ya, membuat drone untuk anak-anak SD itu dengan coding yang sederhana dan bisa diperlihatkan terbang ke kiri ke kanan gitu. Dan itu wow gitu ya, jaw dropping. Biasanya coding adalah sesuatu yang rumit, harus melewati beberapa pendidikan, tapi disederhanakan dan mereka sudah educate anak-anak sejak SD gitu. Itu harus memang ada shortcut atau jump start supaya kita juga menjembatani gitu ya, jangan sampai yang perjalanan panjang penuh dengan liku-liku itu kita misalnya dari industri atau dari government itu sudah harus masuk ke situ, atau kita sebagai lembaga atau personal gitu ya, itu bisa masuk ke sana, dan banyak ide atau kreativitas itu yang akan bisa menjadi inovasi gitu, Mas. Betul. Ya, terutama mungkin sekarang dengan banyaknya startup companies ini banyak sekali yang menjamur ya. Mungkin juga itu sebagai gambaran dari kreativitas dan inovasi sekaligus ya.
Karena mereka tidak bisa jadi startup tanpa produk-produk yang outstanding, yang lain daripada yang lain gitu ya. Jadi mereka memang harus mulai dengan kreativitas dulu, mencari sesuatu yang baru, seperti yang Mbak bilang tadi. Kemudian yang baru ini nggak cuma baru saja, tapi juga bisa memberikan kontribusi perbaikan, ya, pelayanan ya yang lebih baik, kenyamanan barangkali ya. Jadi ada persyaratannya gitu ya. Betul. Dan itu harus dilakukan karena memang kalau kita mengandalkan ke government gitu ya, ada beberapa riset yang menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat inovasi di satu negara itu akan GDP-nya akan naik gitu. Jadi ada keterkaitan antara inovasi dan GDP gitu. Jadi tidak negara-negara yang hanya berkutat di manufacturing seperti India, Indonesia, Vietnam, China itu value added-nya di bawah gitu ya. Jadi kalau digambarkan seperti smiling face itu yang paling bawah itu manufacturing, itu value add terhadap inovasi maupun GDP-nya rendah. Yang di atas itu seperti inovasi gitu ya, itu di atas. Marketing pun juga ada di atas. Jadi beberapa bahan bacaan gitu ya, orang-orang yang sudah masuk di industri itu dia akan keluar misalnya membuat sebuah perusahaan startup atau inovasi sendiri. Nah, itu yang akan mengantarkan negara itu ke arah GDP yang lebih tinggi gitu. Misalnya di Korea gitu ya, itu terkenal inovasinya ternyata mampu menghantarkan mereka pada GDP yang lebih tinggi. Nah, kalau kita hanya misalnya mengandalkan pada pemerintah karena GDP R&D budgetnya atau ekspenditurnya terhadap GDP itu terlalu kecil, di Indonesia hanya 0,08, sementara di tempat lain itu mungkin 4, berapa gitu ya. Dan ya saya menghimbau kepada kita gitu ya, putra-putri bangsa yang punya kemampuan sedikit terus kemudian untuk bisa bersama-sama menghadirkan inovasi-inovasi yang luar biasa gitu. Karena memang di situ value add-nya. Gitu. By nature orang-orang Indonesia itu kreatif ya Mbak ya? Betul. Godoknya menjadi ide yang lebih mapan tadi ya. Berkolaborasi barangkali ya, kolaborasi juga menentukan. Betul. Ya. Sehingga akhirnya menjadi satu produk yang inovatif ataupun services yang inovatif gitu. Nah, keren banget nih. Jadi kalau kita lihat teorinya itu kan ada 5 ya tadi yang Mbak sudah disebutkan juga, Mbak Firda sebutkan, ada yang terakhir itu prototipe dan testing barangkali ya. Betul. Prototipe dan. Tapi kan kita tidak harus mengikuti istilahnya heksagon yang 5 ini step by step. Mungkin kita juga bisa feedback lebih cepat atau apa gitu ya. Jadi kita nggak usah harus murni mengikuti proses-proses ini. Jadi bisa by design gitu setiap saat. Yang penting ada problem, karena opportunity misalnya ya, ada orang-orang yang pandai melihat opportunity, ada yang tidak gitu ya. Jadi memang itu kalau itu given gitu, tapi juga bisa diasah gitu. Jadi opportunity di bisnis itu ada 3 yang bisa ditangkap. Satu melalui tren, kita melihat tren, trennya ke arah sana, dan itu opportunity for me gitu ya. Ada juga problem, jadi dilihat ada problem, nah di situ design thinking masuk gitu ya, untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Misalnya di Ghana 20 juta rakyatnya itu tidak punya fasilitas sanitasi atau toilet. Airnya kurang, nggak ada air, listriknya nggak masuk, gimana memakai misalnya pompa atau apa itu nggak ada di sana. Jadi terus kemudian ada satu tim itu yang bisa menciptakan yang namanya adalah clean team gitu ya. Mereka membuat toilet yang nggak perlu air dan tidak perlu ada listrik gitu ya. Membantu rakyat sana untuk mempunyai toilet sendiri di rumah, terus kemudian ada servis, datang mereka seminggu 2 kali ambil gitu ya, dan mereka harus membayar. Ternyata jalan gitu karena ada problem ya, sanitasi tadi, dan mereka berempati untuk membantu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Dan itu salah satu yang terbaik kelihatannya ya. Selain tadi ada namanya PillPack, ada yang namanya Clean Tip, itu di Ghana luar biasa gitu. Kalau kita bisa seperti itu pada desa tertinggal, terpencil, terjauh gitu, dan
Jadi harus mulai design Yang thinking. ketiga apa tadi, Mbak? Yang ketiga apa ya? Yang mana tuh? Yang pertama kan tren. Oh ya, yang satu tren, kemudian ada problem. Yang ketiga apa tadi? Itu adalah gap. Ada gap di marketplace, misalnya pemain-pemain rock gitu ya, pemain rock wanita ataupun apapun gitu ya, itu jarang sekali bisa mendapatkan gitar yang sesuai dengan gripnya wanita gitu ya, atau motor atau mobil itu semua didesain karena laki-laki semua yang mendesain gitu ya. Nah, ada gap gitu. Kalau saya mau main raket itu, main tenis, raketnya tuh besar-besar, gripnya memberat gitu ya. Dan itu juga perlu misalnya kita, oh berarti perempuan itu needs-nya spesifik, kita ciptakan sesuatu untuk mereka, dan itu adalah gap dalam marketplace yang juga bisa jadi opportunity gitu. Oke, jadi jangan dilupakan ya, wanita jangan dilupakan buat produk desain. Equality penting. Setuju, Mbak. Ada contoh ya, Mbak? Mungkin lihat Apple Computer itu desainnya keren banget gitu ya, menurut saya juga. Simple tapi keren dan harganya mahal gitu. Tapi orang-orang itu kok bersedia gitu membeli sesuatu yang fungsinya sebetulnya sama dengan yang lain, kayak laptop ya. Laptop itu fungsinya ya laptop gitu, tapi mereka itu bisa menjual dengan harga yang jauh lebih mahal, tapi tetap laku keras. Itu apakah pengaruh design thinking juga, Mbak Firda? Itu sudah apa namanya, dia pandai melihat market, ada gap market yang memang yang sendiri yang lain gitu. Itu yang menurut saya apa rahasia di balik itu semua? Apakah design thinkingnya memang jauh lebih baik atau seperti apa? Design thinkingnya baik, tapi juga mereka punya strategi, memilih strategi. Ada strategi differentiation, ada yang ada strategi yang namanya product leadership. Jadi leadership itu, product leadership, mereka memang memberatkan pada efek-efek desain gitu ya, mereka harus different, lebih baik dari orang lain. Akibatnya R&D-nya juga tinggi, harga jualnya juga mahal. Ada satu lagi strategi marketing itu cost leadership gitu ya, seperti cost leadership. Cost leadership artinya kita menjual lebih murah dari orang lain supaya lebih laku. Nah, in between itu ada yang namanya blue ocean strategy. Dia bisa menjual lebih murah, tetapi juga kualitasnya itu juga lebih baik gitu. Nah, itu mungkin yang dianut oleh Apple ya. Mereka menciptakan marketnya sendiri, tapi memang harganya juga nggak murah itu ya. Itu mungkin dia product leadership gitu. Kalau yang banyak produk-produk China itu mungkin mereka menciptakan yang murah, tetapi juga bagus gitu, dan mereka masuk ke sebuah blue ocean gitu. Fenomenal. Iya, betul. Menurut saya sih fenomenal bahwa ada orang yang rela antri untuk beli iPhone misalnya, sampai betul. begitu lamanya mereka ngantri nggak apa-apa gitu, tapi itu luar biasa menurut saya. Nah, oke, satu lagi Mbak Firda sebagai penutup nih, ini saya mau curhat, boleh ya? Boleh dong. Boleh. Gini, design thinking itu sesuatu yang menurut saya sangat-sangat, dan kita coba untuk menularkannya ke semua orang, atau baik internal maupun eksternal gitu ya. Tapi apa yang diharapkan itu ternyata bisa cepat, Mbak Firda. Teori-teori design thinking itu boleh jadi kita kuasai, kita pahami, tapi berhenti sampai di situ aja. Nanti dalam prakteknya tidak ada pengaruh design thinking itu. Tetap aja seperti semula gitu ya. Jadi kayaknya cuma sambil lewat aja gitu ya. Apa nih kiat-kiat bagaimana kita supaya, apakah memang betul kita butuh learning curve gitu ya. Artinya kita harus memahami baru bisa menerapkan, nggak cuma sekedar mendapatkan teori yang kita mengerti. Sebetulnya kalau kita lihat ditanyakan tujuannya, artinya segala macam sudah oke. Cuma pada saat praktek
itu tidak mencerminkan itu. Nah, Iya. ini curhat saya nih. Gimana? Iya, banyak artikel dari Harvard Business Review itu juga mengemukakan kendala-kendala seperti itu, tapi mereka juga melakukan riset yang intinya adalah it works gitu ya. It works tetapi dengan beberapa kondisi. Jadi misalnya untuk bisa melakukan kelima step itu harus terjadi yang namanya sinergi di dalam perusahaan itu. Jadi tidak ada lagi silo-silo gitu ya, orang bekerja sendiri-sendiri di dalam departemennya gitu. Itu harus dirobohkan dulu dan mereka sudah harus bisnis prosesnya itu sudah harus streamline gitu ya, tidak ada mulai dari organization chartnya juga sudah berubah. Jadi orang itu tidak bekerja terus kemudian reporting ke atas ke arah vertikal, tetapi ke arah horizontal. Teamworknya lebih dibanyakin gitu ya. Jadi mencair karena proses itu larinya mendatar gitu secara horizontal sampai ke customer-nya gitu ya. Jadi customer itu dilibatkan dan juga yang di dalam organisasi itu juga mereka harus lebih agile gitu ya. Tim itu lebih diberi otoritas untuk mengerjakannya. Jadi para manajer itu sudah tidak lagi punya kontrol yang kuat gitu ya, karena desain itu sesuatu yang harus kreatif, yang harus bebas gitu, tidak boleh banyak kontrol. Jadi mungkin dari organisasinya pun sudah didesain sedemikian rupa sehingga orang merasa nyaman gitu. Misalnya 3M itu setiap minggu mereka mengadakan ideation dan karyawannya diberi waktu, jadi diperbolehkan 20% dari waktu mereka untuk melakukan desain bersama-sama gitu ya, itu dan dilombakan, ide-ide itu dilombakan, jadi itu sudah menjadi budaya di tempat mereka gitu ya. 3M atau banyak lagi juga perusahaan-perusahaan yang di Indonesia itu kalau kita lihat banyak startup dan spin-off-nya di Telkom ya, itu juga banyak melakukan hal-hal yang memfasilitasi ideation dan membuat prototipe seperti itu. Kemudian ada juga di luar negeri tentunya banyak ya, dan itu kita juga bisa Google aja contohnya ya. Google awalnya itu dari Google Search ya, search engine. Sekarang udah ada Google Classroom, ada Google apalagi namanya Google Mail, Google dokumen segala macam ya, banyak. Bahkan sekarang yang terakhir itu Google sudah tidak di IT, mereka sudah merambah ke yang namanya self driving car, itu kan dipunyai oleh Google gitu ya. Jadi bertahap, pada saat pertama itu memang kita menginginkan ideation itu tumbuh itu, terus kemudian ada yang namanya lebih tinggi lagi, itu namanya fencing over the fence gitu ya, lebih wow lagi, meluas. Dan yang di tahap ketiga itu yang sudah mind blowing, itu seperti punyanya Google gitu. Itu jadi memang banyak yang harus dilakukan ya, mulai dari tahap pendidikan dasar dulu itu sudah diperkenalkan design thinking gitu kan, kreatif. Ya karena banyak hal itu justru kurikulum kita itu tidak membuat orang kreatif, tapi lebih banyak menghafal gitu ya. Iya. Sedih dengarnya. Nah, jadi membiarkan mereka kreatif dulu gitu ya. Karena kurikulum kita memang didesain lebih banyak, lebih berat, dan orang menghambat, seperti apa kata Sir Ken Robinson itu, kurikulum kita itu mengacu pada industri gitu ya. Jadi itu sebenarnya mematikan kreativitas orang. Ya, setuju. Jadi memang harus ada perubahan ya, yang cukup kuat gitu ya, untuk membawa design thinking ini ke SD mulai dari SD ya, dari awal gitu kita harus sudah mulai menerapkan design thinking, tentunya sesuai dengan level-levelnya begitu ya. Kan mudah-mudahan sih percakapan kita ini didengar gitu ya sama guru-guru ya. Betul. Tentunya kita menginginkan yang terbaik untuk anak didik kita kan. Jadi user experience itu, usernya dalam hal ini adalah
anak didik kita ya, atau peserta didik kita ya. Ya. Jadi orientasi kita harus seperti itu. Kalau kita tidak, jadi ini merupakan satu kesempatan untuk kita bisa berprestasi lebih baik lagi. Ya, keren, Bang Ifik. Ya, betul, setuju. Jadi ngomong-ngomong kita sudah 40 menit. 40 menit? Oh, oke. Saya kira. Oke, nggak kerasa ya kalau percakapan. Jadi terima kasih sekali lagi Mbak Firda. My pleasure, Bang Ifik. Nanti kita ketemu ini ya, asinkron dan asinkron ya, jangan asinkron aja ya. Benar, harus ada kombinasi itu. Mbak Firda ini di Bandung atau di Jakarta? Lebih di Jakarta, Bang Ifik. Oke, karena nanti ya ada teman-teman dari Bandung yang mau isi podcast dengan bernyanyi. Ya, saya juga pengen dengerin tuh. Hamam udah siap belum pakai gitar sama ininya? Pak Hamam itu, iya dia mau ngalahin Phil Collins katanya ya. Karena ininya udah sama rambutnya. Sama rambutnya. Iya. Udah mulai nggak ada gitu. Emang nggak ada rambutnya. Kapan-kapan kita ngopi bareng ya, barengan. Siap Pak Firda. Terima kasih. Sekali lagi. Salam kompeten.